fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal mudharin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Dengan demikian, berarti iblis bersikap keliru dan menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan dia kafir. Karena itulah maka Allah menjauhkan iblis dari rahmatnya, menjauhkannya dari hadapan Allah yang maha suci, serta menjadikannya terhina. Allah menamainya iblis karena dijauhkan dari rahmatnya, dan Allah mengusirnya dari langit dalam keadaan tercela lagi hina ke bumi. Maka iblis meminta kepada Allah agar diberi tangguh sampai hari kiamat, dan Allah yang maha penyantun mengabulkan permintaannya. Dia tidak segera menurunkan azabnya terhadap orang yang durhaka kepadanya. Setelah iblis merasa aman dari kebinasaan sampai hari kiamat, maka ia berlaku membangkang dan melampaui batas. Lalu ia mengatakan sebagaimana yang disitir oleh firman Allah, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Demikian kata iblis dalam kesempatan yang lain, dalam bahasa yang lain. Mereka yang berjumlah sedikit ini adalah orang-orang yang dikecualikan di dalam ayat lain, yaitu melalui firman-Nya, illa inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika. Sungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Jadi siapakah yang ikhlas itu? Mereka yang taat hanya kepada Allah. Dalam setiap perilaku betul-betul suci hati, hanya mencari ridho ilahi. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Kebenaran itu datangnya dariku, dan hanya kebenaran belakalah yang kukatakan. Apa di antara kebenaran itu? La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum azma'in. Aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Itulah mengapa di dunia ini banyak orang jahat yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, bahkan mengenal pun tidak, karena Allah telah menciptakan neraka, dan neraka itu penghuninya banyak, sehingga digambarkan akan penuh sesak oleh para pengikut iblis. Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ngada. Apa yang dimaksud ikhlas itu? Ikhlas adalah yang tidak berharap upah, honor, dan kepentingan lain selain ridho Allah dari dakwah dan ibadahnya. Jika orang berlomba-lomba menjadi pejabat, bahkan dengan melakukan politik uang dan politik kotor, kira-kira apa tujuan mereka? Mendapatkan kekayaan dan kekuasaan? Apakah itu ikhlas? Maka Rasulullah SAW diajarkan agar dakwah itu jangan karena kepentingan kekayaan dan kekuasaan.
Aku tidak mempunyai kehendak sedikit pun, tidak pula kemauan untuk menambah-nambahi apa yang diamanatkan oleh Allah kepadaku untuk menyampaikannya. Tetapi apa yang aku diperintahkan untuk menyampaikannya, maka hal itu disampaikan dengan utuh tanpa ada penambahan atau pengurangan. Dan sesungguhnya kutunaikan tugasku ini hanyalah semata-mata menginginkan ridho Allah dan kebahagiaan di hari kemudian. In huwa illa dzikrun lil alamin. Ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَعَهُ بَعْدَ حِينٍ. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya setelah berita Al-Quran, setelah beberapa waktu lagi. Tunggu saja, kamu yang tidak mau mengikuti rambu, yang tidak mau mengikuti Al-Quran, akan mengetahui kebenaran Al-Quran sebentar lagi. Tunggu saja, waktu itu ketika sudah di jurang, kamu baru akan sadar, ternyata rambu itu benar. Sebentar lagi, ketika kamu sudah di neraka, kamu baru akan tahu. Wait a moment please. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.